warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Duo Medik dengan aku Kalisa Sabila. Tapi kali ini aku gak sama Putri, karena Putri lagi di Padang dan aku lagi di Bogor. Nah, Duo Medik kini kedatangan bintang tamu, yaitu tamu spesial, yaitu sahabat aku sendiri. Halo, assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Andini Putri Salma, sahabatnya Kalisa. Terus sekarang kesibukannya lagi WFH aja nih, karena lagi pandemi gini. Jadi WFH di IDN Media. Keren banget IDN Media, dan alhamdulillah tahun ini udah lulus dari Universitas Indonesia jurusan Public Relations. Nah, Oktober nanti aku mau ini nih Kal, wisuda online. Wisuda online. Kita doakan semoga Andini selalu dilancarkan ya, dan teman-teman selalu dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mau ngebahas tentang, sebenarnya topiknya nggak terlalu berat. Cuman sering banget kita diskusiin nih. Finding happiness. Finding happiness. Yang tadinya dulu kita nggak, tapi ini finding happiness-nya based on Islamic ways gitu. Iya. Dan beberapa pengalaman, cerita-cerita tentang pengalaman pribadi kita ya Kal. Sharing ya kita ini. Sharing sekarang aja, nggak bermaksud menggurui atau apapun di konten ini. Jadi buat sharing-sharing aja, ilmu yang baik silahkan diambil buat kalian. Dan dimulai dari apa dulu nih Kal? Kita mulai dari first impression, karena kita nih temenan udah cukup lama. Dari kapan? SMP ya Din ya? SMP kelas 1. Gimana nih first impression Andini ke Kalisa? First impression aku ke Kalisa, pertama itu ngelihat Kalisa Islami banget anaknya ya. Seriusan? Islami banget, syar'i banget. Karena emang Kalisa tuh kalau ke tempat les emang selalu pakai seragam kan. Karena aku pulangnya sore kan. Terus kayak boarding gitu ya kalau. Terus Islami banget. Terus aku ngelihat kayak, bisa nggak sih gue bercanda sama orang ini gitu. Karena waktu dulu tuh aku belum kayak gini gitu. Udah pakai kerudung tapi belum terlalu Islam banget. Jadi kayak apa ya? Bisa nggak sih aku ngobrol sama Kalisa? Ternyata baik, ramah, selalu ngingetin temennya. Kalau dulu cablak banget ya anaknya ya. Kita tuh bobrok banget lah bisa dibilang. SMP malnya karena boarding school ya, kerudungnya pasti kan juga itu kan. Tapi sifatnya belum ini, kayak sekarang beda banget Kalisa. Nah, sekarang aku kali ya, Dini gimana? Kamu gimana? First impression Dini, first impression ke Dini. Dini anaknya ceria banget, sering banget ya di office itu. Ngobrol ya kan? Emang kerjanya ngobrol sama kakak-kakaknya kan. Terus udah kayak gitu, anaknya ceria, happy banget. Awal-awal kan aku baru masuk, aku mikir sama siapa ya, ini anaknya baik banget deh. Tahu-taunya sekelas sama dia. Kita udah simpen kayak ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mau kita omongin, topik-topik yang mau kita omongin di sesi ini ya guys ya. Nah Kal, aku pengen tahu deh, jadi selama 20 tahun kita menjalani kehidupan ini, ada nggak sih momen di hidup Kalisa yang ngebuat Kalisa sampai sekarang kayak gini? Karena guys, dulu tuh Kalisa gak kayak gini, beda banget. Aku juga gak nyangka kalau misalkan sekarang tuh Kalisa bisa dibilang udah mulai mau hijrah lah ya Kal. Amin, sedang berusaha Dini. Iya, udah mulai hijrah, mulai ya sunnah lah ya, kayak gitu. Nah gimana Kal? Biasanya kita tuh pasti berbalik kepada Allah tuh pada saat kita mungkin lagi di saat down ya. Saat down. Nah, waktu awal-awal yang dikatain ini kan aku sekolah di boarding school ya, SMP Din. Nah, di situ juga alhamdulillah dari sekolah, dari lingkungan itu memang ngajarin agamanya kuat, dan di internal dari keluargaku juga sedang belajar agama juga Din. Terus otomatis dia nasihatin agama, pokoknya kembali pada agama intinya. Tapi aku di SMP itu bukan anak yang kayak kayak anak-anak lain yang kata Dini petakilan gitu, ketawa tuh lepas aja gitu loh ya kan, ngakak gitulah pokoknya kalau intinya. Nah tapi di saat ada satu hal yang ngebuat aku jatuh, aku ngerasa memang di sini salahku karena aku tidak mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Terus di saat itu memang karena aku mungkin kurang yakin, mungkin kurang berdoa ya kan, kurang mendekatkan diri, makanya dikasih ujian yang di situ intinya harus ngedeketin diri sama Allah. Pas aku ngedeketin diri sama Allah itu ngerasa ngebuat aku tenang.
kadang kita bisa aja loh hampa aja gitulah hati gitu kan, padahal walaupun nggak ada hal yang bikin sedih. Iya, padahal misalnya di eksternal support banget gitu, tapi hati kerasa aja hampanya gitu. Kok aku tiba-tiba sedih sih? Iya, kok aku tiba-tiba sedih sih, kenapa? Yang kayak gitu kan yang ganggu kan setan kan, kayak membuat hati kita keganggu aja, rasa kurang aja, resah, kayak gitu, ngebuat resah, ngebuat hal lain. Nah, pengen ngedeketin Allah dan ngerasa nyaman, ya di situ aja. Jadinya kayak ya memang perlu ya sadar, akhirnya perlu ya belajar. Kita terlalu terpaut sama ilmu dunia, tapi padahal ada hal yang lebih penting, yaitu ilmu akhirat yang harus kita kejar, dan banyak banget ilmunya. Din, gimana jadi apa yang kita lakuin sebenarnya juga sunatullah gitu loh. Jadi udah kejadian gitu di masa lalu, terus kita harusnya bisa belajar dari pembelajaran yang masa lalu. Jadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Aku ada satu kajian kayak Ustadz Nuzul. Itu benar-benar tentang apa kayak nih? Jadi alhamdulillah kayak berusaha untuk ngikutin terus Ustadz Nuzul, Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq. Nah itu tuh ngerasa aja ademnya gitu loh, Din. Ada aja insight masuk kayak ngebuat di saat lu terpuruk, karena pasti ada dong di saat kita lagi downnya, ngebuat kita bangkit kembali gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan sifat iman itu kan naik turun, dan harus dicas terus kan ya, dan salah satunya itu melalui kajian-kajian yang Kalisa sebutin tadi gitu ya. Kalau Dini gimana nih, Din? Ada nggak cerita maksudnya cerita yang mungkin jatuh di saat lu down dan akhirnya ngerasa ngedapetin ketenangan nih, ke agama, bisa dibilang hijrahnya gitu? Mungkin yang pertama itu aku ngerasain pas aku mau masuk SMA. Sebenarnya ini bukan momen jatuh sih, kayak perjuangan aja gitu masuk SMA, tapi dengan cara agama gitu. Jadi waktu dulu tuh pas dari SMP ke SMA kan kita pakai ini ya, NEM ya, pakai NEM. Jadi nggak ada rapot itu tuh nggak ada, jadi pure NEM UN. Aku ngeliat kayak ya Allah, nilai UN SMP gue jelek banget, maksudnya kecil, dan kayaknya nggak akan memungkinkan untuk masuk di salah satu SMA yang aku mau, SMA favorit juga di Bogor. Terus akhirnya aku kayak berserah diri sama Allah, minta doa sama mama juga. Setiap hari tuh sholat duha, sholat tahajud, terus abis itu sedekah juga, sama tiap hari minta doa sama mama sih. Dan pas aku ngeliat di pengumuman itu tuh aku udah gak mungkin banget kalau masuk SMA favorit tuh gak mungkin banget. Tapi kebesokan harinya kayak ditambahin kuota gitu loh, kayak ditambahin rencana kuota. Allah gitu gak sih? Bener banget, terus kayak Masya Allah. Ya Allah. Dan nah besoknya ditambahin kuota, dan besoknya lagi itu pas banget pengumuman kan. Alhamdulillah tuh warna hijau tuh berarti artinya dapet dan diterima. Dan disitu kayak ngerefleksi diri, ini ya kemarin perjuangan gue sholat duha, sholat tahajud, minta doa mama tuh nggak sia-sia ternyata. Alhamdulillah. Kalau intinya kita memang harus penuhi juga. Di sini kan yang butuh kita ya, jadi kita juga harus penuhi hak Allah ya. Misalnya kita juga kayak tadi Dini sedekah dan lain-lain. Insya Allah hal-hal baik tuh bakalan menuju kita gitu ya Din. Bener. Nah dari situ juga sebenarnya ada pengalaman lain nih Kal. Oh iya. Apa tuh, boleh dong bagi? Pengalamannya tuh lebih kayaknya aku tahu yang kamu cerita itu ya. Iya, aku suka cerita juga kan sama kamu. Iya. Ini nggak apa nih, ceritain aja lah ya. Nggak apa-apa. Ya buat pengalaman, sharing pengalaman aja. Jadi setelah aku ngerasain pertolongan Allah di situ pas aku masuk SMA. Jadi masuk SMA, alhamdulillah keterima di SMA favorit itu. Nah aku ketemu nih sama orang cowok. Terus habis itu ya udah istilahnya kayak menjalani hubungan lah ya, menjalani hubungan lama. Terus dia kayak menghilang lah istilahnya, udah kita udah gak hubungan lagi. Nah disitulah kayak aku ngerasa sedih banget, kayak ada yang hilang, hampa gitu loh. Terus, kayak mungkin di saat daunnya ya? Gitu ya. Daun banget. Dan Kalisa tahu banget aku sesedih apa, suka curhat, nangis juga waktu itu ya pernah. Terus habis itu di situ aku mikir kayak oh ini mungkin gue udah terlalu jauh kali ya sama Allah gitu.
dari kemarin kayak ngelakuin sesuatu yang emang dilarang Allah. Terus mungkin ini Allah nunjukin kamu tuh sebenarnya cuman butuh ngikutin perintah aku aja, Din, kayak gitu. Nah akhirnya di situ aku kayak balik lagi, ibadah juga ditingkatin lagi. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun gak berhubungan lagi nih sama dia, alhamdulillah kayak ngerasa lebih damai, tenang, enak aja gitu. Adem gitu ya. Adem. Maksudnya kayak lebih yakin aja gitu sama pertolongan Allah dan hal-hal baik setelah kita melakukan ya yang disuruh Allah. Karena ya kalau misalnya kita menjauhi yang haram, misalnya yang menjauhi yang tidak diperbolehkan Allah, ya insya Allah aja nggak sih kebaikan tuh datang. Bener-bener. Karena ketika kita ngikutin apa perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya Allah bakalan ngasih kesenangan yang sebenarnya. Iya, ketenangan hati, ketenangan batin. Iya, kayak gitu, bener. Terus selain mungkin bisa dibilang momen patah hati itu ya. Iya, selain momen patah hati juga, kamu pernah ngerasain ini nggak sih, Kal? Kayak sekarang tuh disebutnya quarter life crisis. Iya. Pasti dong. Ngerasa, aduh resah banget ya masa depan gue kayak gimana nih, gue udah umur 20 kok masih stuck kayak gini ya, walaupun banyak perubahan lah ya. Tapi ya namanya manusia suka ngebandingin diri. Jadi kayak comparing orang lain gitu ya dengan diri kita sendiri, mulai dari pencapaian atau fisik mungkin yang ke dunia, lebih dunia gitu ya, materi kayak gitu. Nah kamu cara menyikapi perasaan ini, perasaan kekhawatiran ini tuh gimana sih? Kalau menurutku ya Dina, itu perasaan itu wajar adanya gitu. Wajar ya? Jadi kayak ya menurutku wajar, tapi bagaimana kita mengelola hal itu. Kayak misalnya kita comparing gitu, pasti kita comparing itu dengan orang yang lebih tinggi. Dan kebiasaan kita untuk meng-compare hal-hal duniawi, kayak misalnya mungkin materi, mungkin fisik, dan lain-lainnya. Nah, tapi kita jarang untuk nge-comparing kayak misalnya kok kayaknya dia lebih taat ya sama Allah, kok dia lebih mendekat sama Allah dengan hal-hal yang akhirat lah gitu. Dan itu kayak memang aku juga kayak pernah kayak ngerasa, aku sampai teleponan sama temen aku Din, anak FAG juga. Kita tuh kayak ngomongin kayak kedepannya gimana, dan itu kayak selama 3 jam gitu loh Din. Selama 3 jam. Saking serunya ya obrolan tentang ini. Iya kayak pengen deh gini-gini. Tapi maksudnya itu keinginan baik kan. Tapi lebih banyak ngomongin ininya. Terus pas aku sampai di satu titik aku selesai nelfon, aku kayak astagfirullah, kenapa sih yang aku pikirin dari tadi tuh dunia terus. Jadi intinya kayak kalau misalnya kita sedih nih, kita sedih dengan keadaan kita misalnya gitu, berarti kita kayak nggak yakin gak sih Din sama apa sih yang Allah akan berikan untuk kita gitu. Terus udah itu kalau misalnya kita nge-compare, berarti tandanya kita kurang rasa syukur kita gitu nggak sih Din, rasa syukur kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena kita nge-compare-nya sama orang yang di atas kita. Nah coba kita ngeliat yang di bawah kita, harusnya kita bisa bersyukur, ya Allah terima kasih Allah hari ini kau bisa buat ada di kondisi ini. Iya, aku udah di kondisi ini, aku sehat. Karena ada keadaan-keadaan yang bisa lebih kita syukuri, nggak hanya materi loh gitu, kesehatan, terus nikmat kita bisa belajar, mencari ilmu gitu, karena jarang itu dikasih ke orang-orang kan. Kita bisa ngelihat kayak alhamdulillah ya hari ini aku bisa makan gitu kan ya. Terus kita bisa berbagi lebih banyak ningkatin syukur. Insya Allah kan Allah akan memberikan yang lebih gitu. Misalnya kita minta akhirat, minta dunia, insya Allah kayak Allah akan kabulkan kalau misalnya kita yakin sama takdir Allah, karena takdir itu sudah dicatat gitu kan Din. Bener. Nah jadi, tadi ada kata ya, apa? Dari Dini dulu, Dini mau ngomong apa tadi? Jadi apa? Jadi kita harus lebih bersyukur. Bener, intinya Din. itu ya. Iya. Nah terus tadi malam ya Dini, aku ada ngeliat kajian kan, jadi di salah satu katanya pena sudah diangkat, tinta sudah mengering, dan intinya jadi takdir kita tuh bakalan akan terjadi gitu loh ke depannya. Kita tuh sudah kita mau seperti apa nanti ke depannya. Memang kita punya skenario, tapi Allah punya skenario terbaik. Kan ya kan. Bener banget. Nah ngomongin skenario terbaik dari Allah, Kalisa tuh pernah cerita nih ke aku, teman-teman, tentang dia tuh pengen
masuk suatu SMA favorit di Bogor. Sebenarnya udah lama sih ceritanya, cuman menarik sih buat aku di share di sini. Boleh dong kalau kayak ceritain gitu. Oke. Jadi